Kalau bersepeda sih ya suka dukanya ya kalau panas kepanasan, kalau hujan kebasahan. Ya. Itu udah pasti itu udah rumus tetap itu. Iya. Oke. Jadi yang lain-lainnya ya kita enjoy. Jumpa lagi di podcast Ainyu Serpong. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya menyebutnya adalah pesepeda tandem 3 lintas provinsi. Kenapa saya sebut demikian? Karena akhir bulan lalu tim ini menjajal ratusan kilometer. Start dari Tangerang, kemudian finishnya di Purwokerto. Tim ini terdiri dari 3 orang, masing-masing Aulia Kansadeva, lalu kemudian Niwan Kustiawan, dan Wahyu Eko. Nah, saat ini salah seorang dari tim tersebut sudah ada di studio dan kita akan berbincang lebih jauh bagaimana bersepeda tandem 3. Aulia Kansadeva, selamat datang, Bang. Selamat sore juga. Sore. Ini luar biasa, masih menyempatkan waktu untuk berkunjung ke studio. Terima kasih juga diundang. Iya, ini menarik ini karena bersepeda tandem 3 menempuh jarak yang tidak pendek gitu, ratusan kilometer. Iya. Akhir Oktober lalu kan perjalanannya adalah dari Tangerang ke Purwokerto. Betul. Nah, Abang bisa ceritakan bagaimana bisa ada perjalanan sepanjang itu? Oke, baik. Jadi kami bertiga itu memang menggunakan sepeda tandem 3. Tandem 3. Kebetulan sekaligus kita ada acara itu namanya Jam Selinas atau Jambore Sepeda Lipat Nasional yang ke-11 di Purwokerto. Jadi kebetulan kami ada relasi dari ID Folding Bike, itu komunitas sepeda lipat nasional yang salah satu pengurusnya memiliki sepeda tandem 3. Jadi kami sebagai ridernya ya, kira-kira begitu. Oh gitu. Ya. Tapi memutuskan untuk bersepeda tandem 3 itu gimana ceritanya? Memutuskannya ini? Oh, ya. Awalnya memutuskan ini karena kita sebelumnya pernah melakukan. Ya, jadi pernah melakukan dengan tim yang sama. Tim yang sama ya. Jadi ini repeat atau mengulang kita perjalanan kita yang sebelumnya. Jadi ini yang kedua untuk. Kalau tidak salah yang ke Bandung ya. Betul. Ke Bandung. Betul, Om. Tapi itu kan ke Bandungnya kabarnya lewat puncak. Ya, betul. Jadi kalau boleh saya cerita. Jadi waktu itu kita dikasih tantangan, challenge. Jadi kami dari komunitas Selitang, sepeda lipat Tangerang. Berkunjung ke pengurus ID Folding Bike. Saat itu kan masih pandemi. Jadi kami pas berkunjung di sana, kita lihatlah ada sepeda tandem 3 ini. Wah, terus kita lihat-lihat, tertarik mau pakai. Udah, terus ternyata di tim mereka sebelumnya pernah ada yang mau pakai kemana, ke Bandung mungkin atau kemana, tapi belum terlaksana. Ayo Selitang kalau bisa kita ini ya, akhirnya ada terbesit sama mereka buat adain acara itu sekaligus memperingati hari jadi ID Folding Bike itu yang ke-14. Kita ditantang goes dari Tangerang ke Bandung, tempat acara ulang tahunnya. Karena pandemi memang nggak terbuka untuk umum, jadi hanya undangan-undangan dan yang ini pengurus, kira-kira begitu. Bang Aulia, ini kembali ke perjalanan Purwokerto kemarin. Iya. Apakah ada persiapan khusus untuk perjalanan sejauh itu? Oh ya, karena kita mengulang, mungkin persiapannya sudah tidak terlalu khusus seperti yang pertama. Karena kita udah mengulang. Sudah ada pengalaman ya. Hanya membiasakan sebentar aja untuk supaya kita menjadi harmoni lagi dalam bersepeda dengan bertiga ini. Ya.
menempuh perjalanan sejauh itu berapa ratus kilometer tuh? Yang ke Purwokerto? Ke Purwokerto. Oh baik. Ke Purwokerto waktu itu kita dua hari satu malam. 2 hari 1 malam. Iya. Jadi sepanjang atau sejauh 420 km. 420 km. Ya kurang lebih. Hari pertama kita tempuh ke Cirebon. Kota Cirebon. Itu kira-kira 270-an sekian. Oke. Hari pertama kita bermalam di Cirebon. Hari keduanya kita lanjut dari Cirebon ke Purwokerto. Kira-kira gitu Om Sari. Jadi kira-kira kalau dihitung lamanya itu 2 hari 1 malam. Iya. Tapi malamnya kan istirahat kan? Iya dong. Ya, istirahat. Jadi tetap kita harus istirahat. Itu startnya dari Tangerang di mana? Startnya? Startnya. Oh iya, kita startnya di sekitar Tang City sana. Tang City. Ya. Tang City. Jadi kita start dari situ. Itu ada pengawalan khusus atau hanya? Oh, kami berangkat dari Tangerang itu tandem dengan diiringi oleh rekan-rekan seri Tangs. Oh. Dengan bersepeda juga. Sepeda juga. Iya, jadi ada 11 sepeda lipat yang mengiringi kami. Okay. Maksudnya 11 kenapa? Ya karena temanya ke Jam Selinas ke 11. 11. Tapi yang pengiring ini juga sampai juga. Iya, sampai. Bedanya abang ini satu tim, satu sepeda. Satu sepeda, tiga orang. 3 orang. dalam perjalanan 2 hari 1 malam itu, apa yang paling menarik Anda rasakan? Menarik apanya nih? Menarik dalam perjalanan itu. Menarik perjalanan. Atau katakanlah suka dukanya. Suka dukanya ya? Ya. Oke. Kalau bersepeda sih ya suka dukanya ya. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kebasahan. Ya. Itu udah pasti itu. Itu udah rumus tetap itu. Iya. Oke. Jadi yang lain-lainnya ya kita enjoy, happy karena kita supaya kita bisa mencapai suatu target ya kita harus sama-sama saling support. Artinya begitu. Ya syukur kita dalam perjalanan tidak ada hambatan yang sangat-sangat ini membahayakan atau berarti nggak ada, aman semua. Sampai ke Purwokerto, kebetulan hari pertama ada panas, ada hujan sedikit, sama mendung banyak. Hari kedua panas setengah harinya kena hujan sampai finish. Berarti betul-betul bukan sekedar melanjutkan perjalanan sebelumnya, tapi memang fisik juga. Iya, ini lebih cuaca ya. Iya. Cuma ada yang paling saya agak berat itu sebenarnya kemacetan. Oh, macet. Jadi dari Tangerang tembus sampai Bekasi itu ada beberapa titik macet. Jadi naik tandem itu untuk macet menurut saya atau pengalaman saya lebih baik kita jalan nanjak daripada jalan macet. Ya. Lebih baik nanjak daripada macet. Kenapa? Oh, kenapa? Ya karena untuk kita start berhenti mulai lagi start untuk goesnya itu tandem kan 3 orang harus padunya harmonisasi kalau sudah di goes sudah lancar kan nggak ada terlalu masalah ya. Tapi kalau mau mulai itu biasanya yang harus mulai padu lagi itu lebih banyak menguras konsentrasi. Kita yang terutama saya yang di depan tuh untuk handling depannya kan mesti ini baik ya artinya supaya nggak oleng. Nah, pertanyaan saya bagaimana menentukan pengayu ini kan ada 3 nih. Betul. Bang Aulia, Niwan, dan Eka. Nah, ini apa diundi atau? Ya kan pasti ada. Gimana? Oh, oke. Ini kebetulan sepeda tandem 3 ini mungkin saya sebut merek aja ini Bike Friday. Jadi custom pembuatan di USA. Jadi saya waktu awal mau pakai ini saya pelajari dulu. Saya minta spesifikasi ini punya sepeda bagaimana. Ternyata ini namanya memang Family Bike Friday Tandem. Jadi family dengan brosurnya saya lihat dan spek teknisnya saya lupa bobotnya berapa totalnya, kalau nggak salah 200 kilo lebih lah itu bobot maksimalnya. 200 kilo untuk satu sepeda ini 3 orang ya. 200 berapa gitu saya lupa tepatnya. Posternya ayah
anak ibu. Gitu jadi posternya. Dirancang ayah, ibu, anak, dan lanjut. Kemudian saya analisa, berarti kenapa harus ada anak? Kenapa anak di tengah? Karena dia panjang supaya keseimbangan dan faktor lendutnya lebih ringan atau enggak sampai terjadi lendutan. Jadi yang ayah ibu yang agak bobotnya yang lebih berat di depan sama belakang. Yang di tengah harus yang agak ringan atau yang ringan. Kira-kira begitu penentuannya. Kemudian dalam formasi ini, dalam perjalanan jauh itu, tim abang ini gimana susunannya? Di depan siapa? Jadi kebetulan saya waktu yang pertama kali, karena kita di komunitas Selitang yang ditawari, kita ada teman-teman kan, yang sudah sering goes bareng. Nah, tahu kemampuannya. Dan kita juga akhirnya saya terutama menseleksi ya udah yang berat badannya yang mirip sama saya, yang kemampuan goesnya juga mirip, ya terpilihlah satu Om Eka untuk tandem yang di belakang. Saya di depan kan. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan saya sama Eka bisa bertukar posisi. Karena beratnya yang sama. Berat sama, kemudian capacity goesnya juga kurang lebih mirip, iya. Kemudian yang di tengah, saya harus cari yang ringan. Siapa ini? Siapa ringan tapi kemampuan goesnya juga oke, artinya gitu. Akhirnya ya terpilih teman saya, kebetulan Om Niwan itu udah lama juga saya dari awal goes sama Om Niwan ini udah sering lah. Artinya saya tahu karakternya juga, saya tahu kemampuannya, jadi saya pilih. Tapi gimana caranya meyakinkan itu teman-teman? Ini kan kita harus... mereka kayaknya nggak perlu diyakinin mereka malah happy ya. Mau coba nggak perlu banyak meyakini. Jangan-jangan kalau dibuka pendaftaran banyak yang mendaftar. Memang harus ada keserasian, artinya keharmonisan dalam arti kita kesepahaman itu harus supaya dalam perjalanannya kita ini bisa terus saling mengisi. Ini luar biasa karena bukan sekedar goes, tetapi memilih tim itu juga nggak sembarangan. Melihat beratnya, kapasitas goes, hingga karakter. Jadi kita tahan dulu, Om Aulia. Ini kita jeda sejenak. Jadi bersepeda lipat itu memang hemat dan praktis. Salah satu pilihan Bang Aulia karena alasan itu. Nah, yang menarik juga saya ingin tahu dari Bang Aulia. Memilih sepeda lipat itu apa? Ada kriteria? Memilih sepeda. Karena kan ini kan banyak nih jenisnya, banyak, harganya variatif. Kalau menurut Bang Aulia gimana? Memilih sesuatu, salah satunya memilih sepeda sebenarnya prinsipnya seperti memilih barang, apa yang kita mau pergunakan itu tujuannya dulu, manfaatnya dulu, apa yang kita mau raih atau kita ini fokusnya. Jadi sepeda lipat memang banyak. Jadi kita mau pakai sepeda lipat untuk apa dulu tujuannya. Nah, itu harus jelas dulu di situnya. Bukan karena mau tampil dengan harga yang itu berarti bukan tujuan goesnya kan. Mau tampil. Berarti dia harus cari yang buat tampilan. Kan itu salah satu cara atau salah satu tujuan juga. Makanya tujuannya apa dulu? Bagus. Tujuannya apa? Tujuannya cari sepeda lipat untuk apa? Ada yang untuk tampilan, ya mungkin harus cari yang tampilannya good looking, yang banyak orang juga kalau dia pakai bisa menoleh atau melihat. Apalagi lihat mereknya, tapi udah kelihatan merek yang high level ya. Kira-kira gitu. Kalau saya sendiri sih ya, saya hobinya sering traveling ya, saya pakai sepeda lipat yang memadai untuk buat traveling jarak jauh, kira-kira begitu. Artinya kalau Bang Aulia sendiri ya tergantung kebutuhannya apa. Betul. Kita tidak bisa merekomendasikan orang kalau tidak sesuai tujuannya kan susah juga. Itu tadi ada ingin mejeng gitu ya. Kalau ingin mejeng berarti biasanya di harga dan merek.
Tapi ini juga Bang Aulia, ini saya ingin tanya serius nih. Apa yang mendasari Anda menjadikan sepeda bagian dari kehidupannya? Oh, sepeda mendasari kehidupan. Ya, ini kan ada orang menjadikan olahraga dan hobi. Anda apa jangan-jangan penggabungan ini dan apa? Oke. Sepeda menurut saya memang suatu gabungan kebutuhan antara untuk hobi dan olahraga. Iya. Betul. Itu sepeda bisa mewakili itu. Iya, dan kalau saya pribadi keduanya itu menjadi bobot yang sama besar. Artinya hobi saya juga traveling dengan sepeda. Bisa tersalurkan. Iya, tersalurkan. Olahraga saya dengan sepeda. Untuk aerobik dan juga fisik saya untuk melatih fisik ya. Jadi hobi dan olahraga bertemu. Iya, bertemu. Tambah travelingnya tadi. Iya, traveling kita mau kemana mau lihat budaya, mau lihat kuliner, mau apa, kita tersalurkan. Kan lebih praktis dibanding bawa mobil misalnya. Betul, artinya bukan kepraktisannya aja sebenarnya. Karena kita ngapain capek-capek naik sepeda kan gitu ya. Tapi itu bukan itunya, sebenarnya kalau sepeda tuh kita lebih dekat, Om. Lebih dekat artinya kita suatu objek kita datangi dengan sepeda, traveling umpamanya ke suatu anggap ke suatu masyarakat yang spesial, atau kita suatu daerah yang spesial, anggap umpamanya ke daerah-daerah umpamanya salah satunya Toraja umpamanya kita datang. Kita bisa berinteraksinya lebih dekat dibanding kita naik kendaraan dengan mobil, sepeda motor, pasti speednya kencang. Kalau ini kita melewati pemukimannya umpamanya, kita sering saya di sepeda sama anak-anak, halo umpamanya, nah kita interaksi kan. Nah itu salah satu suatu ini juga rasa kepuasan kita bisa berinteraksi langsung secara sosial budaya. Atau ada kerumunan pasar, wah ada buah atau ada kerajinan atau apa, kita bisa melihat dan langsung ini. Kalau naik mobil kan mungkin kita nggak melihat mungkin ya, karena dengan speed yang kencang gitu ya. Kira-kira begitu. Pemirsa, Bang Aulia ini bukan sekedar penggemar sepeda lipat, tetapi bahkan pengurus komunitas sepeda lipat yang ada di Tangerang. Nah, kita ingin tahu kenapa bisa menjadi penghobi sepeda lipat, begitu banyak jenis sepeda. Gimana bisa, Bang? Khusus sepeda, kalau saya sendiri memang nggak hanya sepeda lipat. Iya, tapi saya pernah juga atau sering juga menggunakan sepeda yang lain. Cuma kebetulan sepeda lipat salah satu yang sering saya pergunakan. Jadi nggak mesti fokus ya. Cuma salah satu yang sering saya pergunakan. Kenapanya? Ya salah satu itu ya bisa dilipat, praktis. Salah satu pertimbangannya. Umpama saya mau goes, nggak mesti goes dari Tangerang kemana. Saya mau goes umpamanya ke suatu tempat, Bali umpamanya. Nah, kalau saya bawa sepeda bukan sepeda lipat, pasti lebih besar dimensi. Umpamanya packagingnya, tasnya. Kalau sepeda lipat bisa dilipat, lebih praktis, simple. Itu salah satunya. Bahkan ada tasnya, bisa naik pesawat. Ya, semua sepeda yang lain pun ada tasnya, cuma kan dimensinya beda. Iya. Kemudian kalau ini karena bisa dilipat, salah satunya kita mau naik komuter, kereta. Bisa. Ya. Jadi lebih pada praktisnya. Bahwa bukan berarti tidak menyentuh sepeda yang lain. Betul. Nah, ini kalau keseharian Abang di luar sepeda, ini kita perlu tahu juga. Personal saya sebagai saya arsitek, kemudian saya juga sebagai kontraktor. Gitu. Nah, ini kan bersepedanya itu kan bukan lagi jarak dekat, ini perjalanannya panjang. Lalu bagaimana tanggapan keluarga?
kan saya bersepeda nggak langsung jarak yang jauh, step by step. Iya, jadi mungkin buat keluarga nggak menjadi kaget juga karena nggak langsung ini. Jadi secara bertahap mereka juga akhirnya bisa menerima, mengerti dengan bersepeda itu menyalurkan. Mungkin mereka melihat hobi saya ya. Terus juga dengan bersepeda dia melihat fisik saya, artinya kita saya sering dengan berolahraga sepeda itu bersyukur kita mendapatkan tubuh yang lebih sehat, lebih bugar, ya mudah-mudahan lebih jarang terkena suatu sakit lah kira-kira begitu. Saya rasakan itu. Jadi keluarga tenang-tenang. Ya, kira-kira itu kan kadang-kadang ada orang hobinya seperti ini tapi kan membuat ngeri-ngeri sedap di keluarga. Ya kalau rasa khawatir ada, cuma kita dengan berusaha, kita juga tertib, kita juga berhati-hati ya, semua kita serahkan ya kepada yang di atas. Setelah menaklukkan Purwokerto ini, iya baik, dengan sepeda tandem 3. Oh yang tandem 3, iya. Apa ada rencana ke depan? Apa gitu, mau yang ke Bali kah atau gimana? Kalau untuk dengan tandem 3 sih kita belum ada rencana. Belum ada. Tapi kalau untuk acara atau sepeda lipat ya komunitas kami mau mengadakan acara Tour de Baduy. Kalau komunitas. Itu kapan itu? Acaranya bulan Desember, tanggal 10. Oh, ya, 10 sampai 11. Sebulanan enggak ya? 1 bulan lagi kira-kira. Iya. Bang Aulia ini luar biasa. Siap. Anda harusnya ini didaftarkan juga di MURI nih. Museum Rekor. Artinya kan gini, seringkali kan kalau sepeda tandem 2 itu kan sudah biasa. Oh iya. Dan menurut saya kan banyak juga daya tariknya dengan tandem 3. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan pesepeda tandem 3 dengan lintas provinsi. Dia sudah menjajal Tangerang, Purwokerto. Memang bagian dari hobi juga mendapatkan olahraganya. Nah, tetapi dalam menentukan tim itu yang menarik. Karena tidak sembarang bisa melakukan harmonisasi yang seiring dalam sebuah sepeda tandem 3. Tetapi yang pasti memang sepeda itu tidak bisa dilepaskan dari falsafah kehidupan. Benar nggak Bang Aulia? Betul sekali. Ya. Betul. Seperti kehidupan, kita selalu harus bergerak. Ya. Nah sama dengan bersepeda, kapan Anda tidak bergerak, maka bisa dipastikan Anda jatuh. Terima kasih Bang Aulia, dan salam kepada 2 tim lainnya. Siap. Bang Niwan dengan Bang Eka. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita jumpa di podcast lainnya.